Om Swastiastu, Om Wignamastu Namo Siddham, Om Siddhastu Tadastu Nama Swaha, Om Manubhadra Kertawo Yantu Waiswada. Yang terhormat Bapak dosen DRS IKD Nurjaya MPD, sebagai dosen pengempu mata kuliah agama Hindu serta seluruh umat sedharma yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja Pangastunggara kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam kesempatan ini sehingga kita bisa mengikuti kegiatan UAS agama Hindu ini dengan baik dan selamat. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pesan Dharma yang berjudul Etika dalam Sembahyang. Umat sedharma yang saya hormati, kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pola atau tingkah laku yang baik. Sementara itu, sembahyang terdiri atas dua kata sembah yang berarti sujud atau sungkem, yang dilakukan dengan cara tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan penghormatan, perasaan hati atau pikiran, baik dengan ucapan kata-kata maupun tanpa ucapan. Misalnya hanya sikap dan pikiran. Kemudian kata hyang berarti yang dihormati atau dimuliakan sebagai objek dalam pemujaan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bahasa sehari-hari, kata sembahyang atau membakti atau maturan disebut muspa, karena dalam persembahyangan itu lazim juga dilakukan dengan persembahan kembang atau puspa. Disebut bakti karena inti dari sembahyang itu adalah penyerahan diri setulus hati tanpa pamrih kepada Hyang Widi. Ada banyak manfaat sembahyang, salah satunya yaitu untuk memelihara kesehatan. Selain pikiran menjadi jernih, sikap-sikap sembahyang seperti asana, pranayama, dan sikap duduk untuk padmasana, siddhasana, sukhasana, dan vajrasana dapat membuat otot dan pernapasan menjadi bagus. Selain itu, kesehatan bersembahyang dan berdoa juga mendidik kita untuk memiliki sifat ikhlas, karena apa yang ada di dalam diri dan di luar diri kita tidak ada yang kekal. Cepat atau lambat kita akan tinggalkan atau berpisah dengan diri kita. Keikhlasan inilah yang dapat meringankan rasa penderitaan yang kita alami, karena kita telah paham benar akan kehendak Yang Widi. Sembahyang dengan tekun akan dapat menghilangkan rasa benci, marah, dendam, iri hati, dan mementingkan diri sendiri, sehingga meninggalkan cinta kasih kepada sesama, membenci orang lain, sama saja membenci diri sendiri. Karena jiwa Atman yang ada pada semua makhluk hidup adalah satu, bersumber dari Tuhan. Seperti yang diajarkan dalam ajaran transformasi, yang artinya kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Kemudian sembahyang kita dimotivasi untuk melestarikan alam, karena bersembahyang membutuhkan sarana yang berasal dari alam, seperti bunga, daun, buah, dan air. Sebagaimana tercantum dalam kitab Bhagavad Gita yang berbunyi, Patram puspam palam toyam yomi bhaktya prayacati tadaham bhakti uparitam asnami prayatat mana, yang artinya siapapun yang sujud bakti kepadaku mempersembahkan
sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Umat sedharma yang saya hormati, ada hal lain yang harus kita jaga ketika melaksanakan sembahyang, terutama ketika kita sembahyang dilaksanakan di Pura Kahyangan, yakni tingkah laku sembahyang yang baik dan benar di pura. Bersembahyang perlu suasana yang hening, damai, dan sakral. Sedapat mungkin, usahakan agar anak-anak tidak ribut, berkelahi, menangis, atau tertawa berbahak-bahak di pura. Selagi bersembahyang, ibu-ibu yang memomong anak diharapkan dapat menitipkan anaknya di jaba pura kepada anggota keluarga yang lainnya. Kemudian diatur untuk bersembahyang bergiliran agar sang anak tidak menangis dan mengganggu konsentrasi orang lain yang akan sembahyang. Dapat juga anak-anak dibawa bersembahyang asal diyakini tidak akan ribut di pura dan mengganggu orang lain. Wanita dilarang masuk ke pura dengan rambut terurai atau yang sering kita sebut mugambahan, karena rambut wanita yang terurai itu merupakan sebuah simbol dari amarah atau nesti. Semuanya bertentangan dengan hakikat tujuan ke pura. Keadaan sedang berkeringat banyak, berpakaian tidak layak, dalam keadaan marah, sedih, atau terlalu gembira juga dilarang masuk ke pura. Berbicara mengenai bagaimana cara masuk ke pura, dewasa ini lagi ngetren. Gadis-gadis bahkan juga ibu-ibu pergi ke pura memakai kebaya yang tertutup, yang tidak tertutup maksudnya, yang terbuat dari bahan tipis seperti kaca sehingga dengan jelas terlihat busana dalamnya, dan bentuk tubuh yang menonjol juga terlihat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena penggunaan busana adat sembahyang di kalangan umat Hindu kekinian cenderung semakin mengikuti perkembangan mode, sehingga ada kalanya tuntutan susila ketika dalam berbusana diabaikan. Hal ini sangat bertentangan dengan norma agama karena akan mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang bersembahyang dalam sarung Muscaya Sloka 82 dijelaskan, Sarwam Pasyati Caksuman Manokirtena Caksusa Manasi Vyakule Jate Pasyanapi Pasyati, yang artinya mata dikatakan dapat melihat berbagai benda. Tidak lain sebenarnya pikiranlah yang menyertai mata. Sehingga jika pikiran bingung, maka nafsulah yang menguasai. Maka pikiranlah yang memegang peranan utama. Pikiran yang akan mengantarkan sembah bakti kita kepada Hyang Widi. Jika dalam persembahyangan pikiran terfokus pada Hyang Widi, maka sembah bakti kita akan sampai padanya. Namun jika pikiran terpusat pada sesuatu yang tidak patut atau hal-hal negatif, maka kesadaran kita dibawa. Nah, untuk para remaja putri, sadarlah, bersembahyang dengan pakaian yang baik dan sopan
nanti ada tempatnya dan waktunya di mana remaja putri dapat memamerkan kemolekannya. Tetapi jangan dilakukan di areal pura, karena areal pura adalah areal yang suci, di mana kita akan berdoa kepada Ida Sang Yang Widiwasa untuk memohon keselamatan dan anugerahnya. Kemudian hal yang paling sering terjadi yang dapat membuat suasana dalam pura tidak tenang adalah ngobrol, bahkan sambil ngegosip. Ini adalah fenomena yang sering terjadi, bahkan mungkin di semua tempat. Fenomena ini sering terjadi di mana orang-orang datang ke pura hanya untuk ngobrol dengan teman-temannya, mengumpulkan hal-hal yang tidak penting. Padahal seharusnya dalam melaksanakan sembahyang di pura yang boleh berkumandang adalah suara genta atau bajra, suara sulinggih yang melafalkan doa, dan juga suara kidung. Namun kenyataannya hal ini jauh kalah dengan suara obrolan umat, terutama ketika pembagian tirta. Maka dalam kesempatan ini saya berpesan, janganlah kita melakukan hal itu. Sebaiknya kita saling menjaga diri masing-masing, sebab obrolan-obrolan tanpa kita sadari dapat menyinggung perasaan orang lain. Di dalam niti sastra Sarga 5 bait 3 yang menyatakan bahwa wasita nimitanta penemu Laksmi, wasita nimitanta pati kapangguh, wasita nimitanta menemu duka, wasita nimitanta menemu mitra. Yang artinya, karena berbicara engkau menemukan kebahagiaan, karena berbicara engkau mendapat kematian, karena berbicara engkau menemukan kesusahan, dan karena berbicara pula engkau mendapat sahabat. Maka dari itu, umat Sedharma berhati-hatilah dalam berbicara, sebab kata-kata yang kita ucapkan bisa saja menyakiti orang lain. Apabila ini terjadi di pura tertentu, saja akan mengganggu jalannya persembahyangan. Pada dasarnya manusia dinilai dari tindakan atau perilakunya. Kemudian alat yang digunakan untuk menilainya, apakah perilakunya itu baik atau benar, atau sebaliknya. Intinya, perilaku dan etika akan menjadi tolak ukur kualitas pribadi seseorang. Demikian pula halnya dengan perilaku umat Hindu ketika mengadakan kegiatan keagamaan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan ritual yatnya, baik dalam bentuk persembahan maupun persembahyangan. Kepribadian umat Hindu berkarakter Suputra atau Daiwi Sampad yang tercermin melalui perilaku sesuai susila atau etika Hindu, sehingga diharapkan ketika kerangka agama Hindu dapat berjalan beriringan, tidak saja bergairah di bidang acara dengan upacara dan upakara bebanteranya, tetapi juga didukung oleh pemahaman tattva atau filosofi, hingga akhirnya berbuah manis pada tataran susila atau etika. Bagaikan sebuah pohon, jika tattva itu ibarat batangnya, upacara itu bagaikan bunganya. Maka bagian susila ketika itulah
buah manis yang diharapkan dapat dipetik hasilnya, dan kemudian dipraktikkan sebagai bagian perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang saya hormati, marilah kita sama-sama untuk menjaga kesucian tempat ibadah kita. Selain dengan cara membersihkan lingkungannya, juga penting untuk menjaga diri dari keinginan yang berlebihan, pikiran yang tidak baik, ucapan serta etika dalam melaksanakan sembahyang. Dipura sebagai upaya meningkatkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, juga manusia dengan lingkungan, sehingga Moksartam Jagadita Caiti Dharma dapat kita raih. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga uraian etika dalam sembahyang dapat bermanfaat bagi kita. Saya mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian Dharma Wacana ini. Akhir kata saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi.